Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang amat sangat keterlaluan. Jadi gini teman-teman, saking bencinya Imaduddin Usman Al-Bantani atau Imaduddin bin Sam'un atau Imaduddin bin Sarman itu sampai-sampai dalam satu ceramahnya dia melarang warga Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama untuk memakai lagi wirid-wirid atau zikir-zikir yang dikarang oleh atau diciptakan oleh Ba'alawi gitu. Jadi dia udah mengharamkan, Masya Allah, wirid-wirid yang selama ini sudah mendarah daging di kalangan warga Nahdiyin karena memang diajarkan oleh para kiai, para pemimpin pondok pesantren, itu disuruh oleh Imaduddin untuk disudahi atau sudahlah, nggak usah pakai wirid itu lagi. Nah, nggak tahu ya ini karena kebencian yang terlalu dalam atau karena proyek atau mungkin dua-duanya bisa jadi, diduga ya. Sangat luar biasa. Padahal para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita itu dari dulu sampai sekarang itu menggunakan wirid-wirid yang memang dari Sadah Ba'alawi. Ya kenapa? Ya memang Masya Allah luar biasa dahsyatnya wirid-wirid dari mereka. Nah, bagaimana video Imaduddin ketika melarang umat Islam Indonesia atau khususnya warga Nahdiyin untuk menggunakan wirid-wirid dari Sadah Ba'alawi? Kita saksikan videonya. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah wirid hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Bagaimana teman-teman? Sudah dilihat videonya? Sangat provokatif bukan? Nah, jadi itulah teman-teman, dialah akhir ujung-ujungnya ya kita nanti disuruh untuk tidak percaya dengan Ba'alawi atau Habaib, meninggalkan Habaib, juga meninggalkan ajaran-ajarannya. Nanti seluruh kitab-kitabnya juga saya pikir dia akan suruh tinggalkan, dan akhirnya kita akan jauh dari syariat Islam karena sanad keilmuan para kiai-kiai kita juga nyambung ke Ba'alawi. Lalu ketika kita sudah jauh dengan syariat Islam, kita juga lambat laun akan jauh dengan Rasulullah SAW karena ikatan-ikatan yang mengikat kita kepada Rasulullah seperti syariatnya, seperti dzurriyyahnya, itu sudah mulai kita tinggalkan. Nah, sehingga ini akan berbahaya sekali untuk umat Islam. Jadi berpikirlah secara jernih. Berpikirlah secara jernih. Nah, saya masih punya video yang Masya Allah. Jadi ini adalah Bunyai. Beliau kalau tidak salah adalah putri dari Kiai As'ad Samsul Arifin, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa yang tidak kenal Kiai As'ad? Masya Allah, justru Bunyai ini bercerita
bahwasanya Kiai As'ad itu mewasiatkan kepada santri-santrinya untuk terus membacakan atau mewiridkan atau melantunkan Ratibul Haddad. Jadi apa itu Ratibul Haddad? Ratibul Haddad itu adalah wirid-wirid yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Ba'alawi teman-teman. Ini Ba'alawi. Nah, bagaimana Bunyai yang tidak lain adalah putri dari Kiai Haji As'ad Samsul Arifin? Kita lihat videonya bareng-bareng. Perlu saya ingatkan wasiatnya Kiai As'ad, diantaranya Haddad. Kenapa kok sampai Kiai As'ad itu berwasiat santrinya diwajibkan mengamalkan atau membaca Rawatibul Haddad? Ini ada sejarah yang positif. Dulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, ini banyak para kiai jadi korban pembunuhan oleh Belanda. Di antaranya Kiai Abdul Jalil Sidogiri. Itu ayahnya Kiai Nawawi, pengasuh yang sekarang. Itu dibunuh, meninggalnya karena ditembak oleh Belanda. Kemudian di Madura, pesantren Guluk-Guluk Semenep, Kiai Sajjad itu juga korban dari pembunuhan Belanda. Tapi alhamdulillah Kiai Samsul dan Kiai As'ad selamat. Pada saat itu sudah masuk ke pesantren Sukorejo, tank sudah masuk, Belanda sudah masuk. Niatnya itu mau membunuh Kiai Samsul dan Kiai As'ad. Ini yang sering cerita ke saya umi saya, saksi mata. Umi saya dan semua bagian perempuan disuruh sembunyi, disuruh ngungsi. Kalau Kiai As'ad di penjara pada saat itu karena membabat Sukorejo itu, di penjara. Kemudian Kiai Samsul sendirian yang menghadapi Belanda, yang lain tidak boleh baca Rawatibul Haddad. Kiai Samsul itu dibacakan ke kacang hijau, artak katanya orang Madura, sambil megang kacang hijau dibacakan Haddad. Setelah dibacakan Haddad ditabur seluruh pesantren. Jadi kalau Kiai Samsul, kacang hijau bisa jadi senjata. Kalau santrinya kacang hijau dimakan. Kalau di Pamekasan ada es kacang hijau, di sini ada es kacang hijau. Jadi bubur kacang hijau kalau santrinya. Tapi kalau Kiai Samsul jadi senjata. Akhirnya Belanda itu yang mau membunuh tidak jadi, karena ya tidak bisa meledak tanknya itu. Semuanya swan ke Kiai Samsul. Ditanya oleh Kiai Samsul, untuk apa Tuan datang ke saya? Saya swan Kiai. Berbincang-bincang, apa isinya pembicaraan Belanda dengan Kiai Samsul. Dia cerita,
Saya kalau di Sidogiri berhasil Kiai, di Madura berhasil, tapi di sini kenapa tank saya ini kok tidak bisa? Jadi pesantren di sini suci, dianggap Sukorjo itu pesantren suci. Apalagi Kiasat, waktu penjajahan Jepang, dijajah oleh Jepang. Jepang itu masuk ke daerah Jember. Kiasat baca Rawatibul Haddad. Jepang yang masuk ke Jember itu tidak kerasan dengan dibacakan Rawatibul Haddad. Makanya santrinya diwasiatkan disuruh membaca Rawatibul Haddad. Intinya untuk menyelamatkan diri, untuk pagar katanya Kiasan, untuk pagar, untuk menyelamatkan diri. Di antaranya lagi apa? Kalau punya santri, makin banyak santrinya. Kalau punya usaha, makin sukses usaha. Barokahnya Rawatibul. Bukti apa? Sukorjo. Bukan saya ngicap, tapi bukti. Tiap pergantian pengasuh pesantren Sukorjo, santrinya makin banyak. Benar? Iya. Pendidikannya makin maju. Dulu Kiai Samsul baru mendirikan Sukorjo 10 tahun, santrinya 10 orang. 10 orang. Setelah Kiasat ribuan. Setelah Kifawaid puluhan sekarang ditambah ada Kezaim belasan ribu. Jadi ini bukti dari pertama cuma 10 orang, ribuan orang, 10.000 lebih, kemudian sekarang berapa? 16.000. Jadi ini bukti. Usahanya Sukorjo ya makin sukses. Bahkan tetangga-tetangga kebagian sukses. Yang datang ke Sukorjo itu bisa punya usaha. Bagaimana teman-teman? Sudah dilihat videonya? Nah, begitulah kira-kira. Jadi di saat kiai-kiai kita, guru-guru kita menyuruh kita untuk mengistiqomahkan wirid-wirid semacam Rawatibul Haddad, Rawatibul Attos, dan masih banyak lagi, bahkan maulid-maulid Simtuduror, itu di sisi lain sekarang ya, itu justru Imaduddin bin Sarman itu menyuruh kita untuk meninggalkannya. Lalu siapa yang mau kita ikuti? Guru-guru kita yang Masya Allah seperti Kiai As'ad Syamsul Arifin, atau Imaduddin Utsman yang tidak jelas juntrungannya? Nah, tentu kalau kita berpikir waras, ya kalau ada emas seperti Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, kalau ada berlian seperti Kiai As'ad, lalu kenapa kita pilih kerikil seperti Imaduddin bin Utsman? Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, semoga ini bisa meluruskan teman-teman, semoga ini bisa menstabilkan mental teman-teman yang mulai goyah. Masya Allah gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah yang dibawa oleh Imaduddin Utsman al-Bantani. Jadi sekali lagi teman-teman, bila ada orang di zaman sekarang, siapapun orangnya, mau kiai siapapun, kalau menyuruh kita menjauh dari warisan-warisan yang kita miliki, yang telah diturunkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, nggak usah kita dengarkan, nggak usah kita pertimbangkan, karena sudah benar guru-guru kita mengajarkan kita,
sudah benar kiai-kiai kita mengajarkan kita, nggak usah dipertimbangkan lagi yang demikian ya. Jadi sudahlah kita ikut yang jelas, ulama yang istiqomah seperti Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, masya Allah. Jadi nggak usah goyah lagi. Oke ya teman-teman ya, tetap cinta habaib, cinta ulama, tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kita yang selama ini kita jalankan, seperti wiridan, seperti zikiran, apapun itu yang diwariskan oleh guru-guru kita, nggak usah dengar ocehan orang-orang yang nggak jelas. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.